Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema ke-8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menemukan keragaman karakteristik individu dan manfaatnya. Kemudian memahami tokoh-tokoh dalam cerita, menentukan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, membuat sketsa gambar dari bentuk karya 3 dimensi, mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi, serta membentuk karya 3 dimensi. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval, yaitu karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang digunakan berbeda-beda, diantaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keragaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Keragaman pakaian adat, ada juga keragaman umur atau usia. Manfaatnya yaitu kita bisa belajar dari yang lebih tua. Kemudian jenis kelamin, yaitu kita dapat saling membantu. Misalkan yang laki-laki bisa mengangkat yang berat, sedangkan perempuan bisa memasak, ya. Kemudian agama, itu menghormati dan menghargai agama satu dengan yang lainnya. Kemudian perbedaan ras atau budaya, yaitu wawasan kita akan menjadi luas. Kemudian pengetahuan, ya, kita dapat berbagi ilmu. Dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan. Sehingga timbul ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Nah, kalian masih ingat tidak apa itu tokoh antagonis? Ya, tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian tokoh tambahan yaitu tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Lebih jelasnya kalian bisa baca secara mandiri yang berjudul cerita yang berjudul Kendi Emas dan Ular, halaman 163 sampai 165. Nah, jika kalian sudah membaca, siapakah tokoh utamanya? Iya, tentunya adalah Pak Tani. Tokoh tambahan atau tokoh antagonis kalian bisa cari sendiri, ya. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu membuat karya seni 3 dimensi? Nah, berikut langkah-langkah menggambar karya seni 3 dimensi. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, kemudian membuat sketsa seperti ini, kemudian memperjelas gambar sketsa, dan menyelesaikan gambar sketsa. Nah, selain itu ada beberapa contoh karya 3 dimensi, berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi maket itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk tiruan, bisa jadi itu gedung, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain.
dalam 3 dimensi dan skala kecil. Biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan gambar nomor 1. Itu adalah contoh pembuatan makat. Gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, dan nah, untuk lebih jelasnya juga kalian bisa mencoba membuat pohon jagung dari plastisin. Dengan cara kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. Kemudian hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita menyatukan bagian-bagian pohon jagung sehingga dia membentuk seperti ini, karya 3 dimensi. Nah, ini menyenangkan bukan? Kesimpulan yang bisa kita ambil pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setiap individu pasti memiliki suatu hal yang berbeda, sehingga dengan adanya keragaman tersebut kita saling menghormati dan menghargai, bukan untuk dijadikan sumber pertikaian. Kemudian menentukan tokoh protagonis, antagonis, serta tokoh tambahan atau pembantu. Dalam pembuatan karya seni 3 dimensi sebaiknya membuat rancangan terlebih dahulu. Adapun teknik pembuatan karya 3 dimensi biasanya dibuat dari bahan kayu, kertas, atau plastisin. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kita melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak. Demikian usaha tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.